Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gigin Ginanjar dengan NIM 2404001010363 kelas IF 202 PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester genap mulai dari penerapan 3 algoritma penting dalam struktur data, marker sort, linear sort, dan breadth first search atau BFS dengan studi kasus yang ada. Baik, kita mulai. Yang pertama, apa itu merge sort? Metode merge sort merupakan proses pembagian atau divide dan conquer atau menyelesaikan setiap submasalah yang telah dibagi. Prinsip kerja metode merge sort membagi semua elemen array menjadi dua bagian sehingga semua sub-array berisi satu elemen. Kemudian menggabungkan kembali semua elemen dengan diikuti proses membandingkan elemen-elemen yang ada untuk diurutkan. Lakukan proses di atas hingga semua elemen terurut. Kelebihan dari merge sort yaitu efisien untuk data besar, namun kekurangannya butuh memori ekstra. Contoh proses kerja merge sort. Bagi-bagi lalu gabung-gabung lagi, sambil urutkan setiap proses penggabungan melibatkan perbandingan elemen agar tetap urut. Di sini ada ilustrasi 38 dengan angka 38, 27, 43, 3, 9, 82, dan 10. Kita bagi-bagi ya. Yang pertama jadi 2. Kemudian terus dibagi hingga sub-array menjadi satu elemen, kemudian gabungan kembali dan diurutkan. Berikutnya adalah linear search. Metode ini adalah cek satu-satu dari depan sampai ketemu. Untuk definisinya adalah metode pencarian data dengan memeriksa satu persatu dari awal hingga akhir, yaitu memulai dari indeks 0, mencek satu persatu, jika cocok, selesai data ditemukan. Untuk kasus mencari angka 13 di array 10, 50, 15, 13, 19, dan 5, maka pengecekan dilakukan satu persatu dimulai dari indeks 0 hingga angka yang dicari ditemukan. Kali ini angka 13 berada pada indeks ketiga dengan percobaan pencarian keempat kali. Berikutnya adalah BFS atau breadth first search. Adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menelusuri atau mencari data pada struktur data, graf, atau pohon dengan cara menjelajahi level demi level secara berurutan. Pada studi kasus kali ini, saya mengambil jurnal dengan judul Penerapan Breadth First Search untuk mengelola keuangan dengan menentukan karakteristik investasi individu. Dan berikut adalah linknya ya. Masalah dan solusi dalam jurnal. Ini adalah rangkuman permasalahannya. Investasi merupakan hal yang penting karena merupakan salah satu aktivitas dalam mengelola keuangan, terutama saat masa produktif agar lebih sejahtera dan nyaman di masa depan. Beberapa orang ada yang diajarkan untuk bekerja di perusahaan bagus dengan gaji tinggi, namun tidak diajarkan bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik, termasuk saat di bangku sekolah. Banyak penduduk di Indonesia masih ragu berinvestasi karena ketakutan akan kerugian atau risiko riba. Salah satu solusi agar investasi sesuai dan mengurangi risiko kerugian adalah mengenali karakteristik investasi diri. Juga pendekatan penelitian yang dirancang untuk mengenali karakter investasi dengan sebuah aplikasi berbasis website.
Metode dan cara kerja BFS pada studi kasus. Penelitian ini mengembangkan aplikasi web untuk mengenali karakteristik investasi seseorang menggunakan algoritma breadth first search dengan teknik penalaran forward chaining. Forward chaining merupakan suatu rantai yang dicari atau dilewati dari satu permasalahan untuk memperoleh solusi. Breadth first search adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi satu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertentangan dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, mengunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi. Demikian seterusnya. Pada tahap ini, tentukan deskripsi dari masing-masing karakter beserta bobot skornya. Setelah itu, menentukan solusi untuk membuat pengguna menemukan instrumen yang tepat sesuai dengan karakteristiknya, di mana tahapannya adalah user diminta untuk mengisi sejumlah kuesioner dengan catatan tidak boleh ada kuesioner yang terlewat, karena akan mempengaruhi terhadap BFS. Karena jika kuesioner terlewat, maka tidak bisa menampilkan hasil. Tujuan dari metode ini yaitu untuk menemukan jawaban dalam berinvestasi. Apakah user berada pada karakter konservatif, moderat, atau agresif? Setelah user mengisi semua kuesioner, sistem akan memberikan saran produk investasi yang cocok dengan profil karakter user berdasarkan rentang skor yang didapatkan dari hasil BFS. Selain itu, sistem akan meminta user juga untuk memberi tanggapan terhadap hasil pencarian agar nantinya dapat memperkuat algoritma pencarian. Untuk hasil, 1. Sistem berhasil mengenali karakteristik investasi dengan tingkat kepuasan pengguna sebesar 100%, tingkat kecocokan alasan sebesar 91,6% dari 12 responden uji coba. 2. Penggunaan BFS menjamin solusi ditemukan selama data acuan lengkap. 3. Kelebihan BFS pada kasus ini dapat menemukan solusi secara sistematis dan menjamin ditemukan jika solusi ada. BFS efektif untuk masalah seperti ini karena hasilnya bisa sangat personal dan tiap user bisa dapat solusi yang berbeda-beda tergantung jawaban. Kesimpulannya, BFS melakukan pencarian pada setiap simpul dari akar menuju level berikutnya secara berurutan menggunakan struktur antrian. Keuntungan BFS yang dapat mencari semua solusi, menemukan solusi dengan jalur terpendek, serta menjamin solusi ditemukan jika ada. Namun kelemahannya, memori dan waktu bisa besar jika data pengetahuannya banyak. Algoritma ini sangat berguna di kehidupan nyata, tidak hanya di dunia coding, tapi juga dalam membantu membuat keputusan yang lebih tepat. Cukup sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.